Nah, biasanya orang tuh kalau berkata bahwa di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, biasanya dipakai buat pelayanan okultisme. Oh, pelepasan. Pelepasan. Nih, kenapa bisa gitu? Karena Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan sulbung kali. Ketika orang tidak percaya pada Kristus itu disebut roh antikristus. Betul. Iya. Jadi antikristus bukan bicara orang yang seperti penguasa dunia. Enggak. Ketika lo nggak tahu akan kebenaran dan lo nggak mengarahkan kebenaran kepada Kristus, itu udah antikristus tuh namanya. Tel Talk, teologi berbicara, bicara teologi. Oke, hari ini kita masih tetap di bulan Merdeka. Temanya di bulan Merdeka. Dan hari ini ada satu ayat yang sebenarnya kita harus bahas, bagus banget. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa mengangkat ini, No? Nah, biasanya orang tuh kalau berkata bahwa di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, biasanya dipakai buat pelayanan okultisme. Oh, pelepasan. Pelepasan. Iya, ada roh Kristus. Ada setannya terikat, dilepaskan. Gitu, karena ada roh Allah di situ. Dibebaskan. Betul. Iya. Atau juga dibebaskan dari dosa dan segala rupanya. Nah, apakah ini salah atau bagaimana nih, Ed? Nah, sebenarnya ketika lihat dari sini ada konteksnya nih. Ya kan? Mungkin kita tanya dulu sama yang master teologi. Iya. Sudah mau ini nih, menafsir nih. Tafsiran nih. Coba gimana Bapak? Maksudnya apa sih itu? Di mana ada roh Allah? Apakah benar yang selama ini? Iya. Oke, ini kan udah jadi ini lama lah ya. Ya, iman yang lama. Iman yang lama. Pola pikir orang tuh kalau ngeliat ayat ini pokoknya orangnya ngarahnya ke sana, terikat. Ya, ngarahnya ke pelepasan. Iya, keterikatan apapun lah. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih kritis lagi, ini kan sebenarnya bukan bicara hal tentang okultisme atau apapun sebenarnya. Kita baca dari ayat 14-nya ya. Jadi konteks atasnya. Konteksnya. Iya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Nah ini nih poin yang penting. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Oke. Ya, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, sebab. Nah, itu jawabannya. Ada sebabnya, ada karenanya nih. Kenapa bisa gitu? Karena Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan sulbung kali ya. Iya, jadi jelas. Jadi yang dimaksud dari kemerdekaan ini adalah selubung yang menutupi hati, di mana selubung itu tuh menghalangi pengertian yang sebenarnya tentang dari Kristus perjanjian lama. Makanya bisa dibilang ya bukan waktu cuma ini ditulis, sampai detik ini pun orang-orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan itu, yang nggak percaya Tuhan Yesus khususnya, itu karena tidak dibukakan oleh roh Allah. Tidak dibukakan sendiri sama Tuhan. Gitu. Jadi mereka tetap baca perjanjian lama ya seperti makanya mereka masih detik ini menunggu Mesias kan. Mesias, mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Gitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya konteksnya adalah ingin memberitahu bahwa setiap orang Farisi, ahli Taurat itu ketika dia baca firman perjanjian lama, selama ini kan mesti Torah kan. Setelah Taurat perjanjian lama itu sebenarnya mereka nggak ngerti bahwa semua itu udah digenapi di dalam Kristus. Iya, nggak kebuka gitu kan. Gitu. Jadi nubuatan-nubuatannya tentang Yesus itu ya, seperti Yesaya 7, terus di Mika 5 dan lain sebagainya itu tuh kayak nggak kebuka. Gitu, nggak kebuka loh kok. Baca ya baca aja gitu. Nah makanya kan sempat ada tuh perdebatan yang kayak terakhir tuh ngomongin Yesaya yang hamba yang menderita. Yesaya 53 kan contoh kayak yang Yesaya 53 sempat diperdebatkan nih. Mana di situ kan nggak ada tulisan Mesiasnya dan lain sebagainya. Nah, cuman waktu itu gue nonton sekilas pendeta
Ezra Soru. Itu nunjukin Targum Yonatan. Iya. Di mana Targum Yonatan itu kan maksudnya dia menerjemahkan. Iya. Nah, di Targum itu diterjemahkan kata-kata hamba yang menderita kata-kata itu Mesias digantinya. Gitu. Jadi dari orang Yahudi sendiri pun mengartikan itu Mesias sebenarnya. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah kan nggak, walaupun mereka udah baca apapun, mereka tetap nggak terima Yesus. Udah terima Yesus. Iya. Karena memang mereka nggak ngerti. Iya. Itu ada selubungnya itu, itu. Jadi dia mengerti yang pemikirannya sendiri. Iya. Sebetulnya sih bukan hanya untuk orang Farisi sih ya. Semua. Tapi sebagai orang sekarang pun juga ketika kita membaca, harusnya ketika kita membaca kitab, arah yang bidikan pertama dan harus utamanya adalah ke Kristus. Betul. Iya. Bukan ke berkat aja gitu kan. Bukan apalagi kasih ayat Alkitab untuk kita keluar dari gereja gitu. Kan alibi Alkitab itu harus sih mengarah kepada Kristus gitu. Betul. Makanya satu tuduhan sama begitu kan. Ketika orang tidak percaya pada Kristus itu disebut roh antikristus. Betul. Iya. Jadi antikristus bukan bicara orang seperti penguasa dunia. Enggak. Ketika lo nggak tahu akan kebenaran dan lo nggak mengarahkan kebenaran kepada Kristus, itu udah antikristus tuh namanya. Jadi memang menolak ya. Iya, jadi harusnya sih ini sebuah masih sangat relevan dan relate kepada orang yang baca kitab sampai saat ini. Dan bahkan menurut gue sih ya, bukan cuman orang yang baca kitab, bahkan yang orang di luar Kristus pun, dia kalau mau datang ke Kristus, iya kan, harus dibukain dulu tuh. Iya. Kalau enggak percuma penginjilan. Iya, benar. Gitu. Makanya kan penginjilan tuh harusnya nggak usah dipaksa. Iya. Maksudnya bukan percuma penginjilannya ya. Bukan percuma. Tapi orang udah nginjilin, tapi kalau roh Allah nggak bergerak, nggak dibukain tuh, tertutup pasti. Hatinya dan pikirannya ketutup. Makanya walaupun kita udah berapa kali, misalkan kayak orang kita bilang, lu bertobat lu karena gini segala rupa. Kalau roh Allah belum memerdekakan dia nggak akan punya kayak gue harus bertobat nih. Nggak punya itu. Makanya kalau dari 2 Korintus tersebut kita kontekskan zaman sekarang ya, Roh Kudus itu memerdekakan kita untuk kita menuju kepada Kristus. Dibukakan hatinya. Makanya Roh Kudus salah satu disebutnya mengiluminasi pikiran kita kan. Gitu. Jadi bukan hikmat manusia lagi, tapi hikmatnya Kristus tuh. Jadi dimerdekakan sama Tuhan ya ketika kita membaca firman Tuhan, jadi kita juga nggak salah tafsir. That's right, gitu. Man. Jangan gitu benar. Betul, jangan nanti apa-apa firman Tuhan dikaitkan sama berkat. Ya itu namanya lu belum merdeka tuh. Betul. Ya kan? Jadi itu masih tertutup. Pikiran lu belum merdeka ya. Nah, hikmatnya belum merdeka tuh. Masih tertutup. Iya. Apalagi titipan sponsor gitu. Iya, bahayanya adalah ketika lu udah jadi hamba Tuhan dan udah banyak yang kenal, ketika lu salah baca ayat, ujung-ujungnya nanti banyak orang yang tersesat juga banyak. Gitu. Iya. Bahkan ada satu pendeta, ingat kan Dok, yang pernah cerita sama kita bahwa Billy Lantang pernah cerita ya sama kita bahwa dia itu untuk mendetoks sebuah gereja. Oh iya, betul. Ya kan? Berapa tahun tuh? 10 tahun. 12 tahun. Iya, karena pengajaran tentang berkat. Berkat aja. Jadi selama ini yang diajarkan firman Tuhan berkat itu doang. Ujungnya berkat. Nah, jadi epicentrumnya tuh berkat bukan Kristus. Itu. Makanya itu menurut gue tuh belum merdeka tuh. Belum merdeka. Iya. Makanya dan perhatikan pengajaran tersebut didetoksinya atau dihilangkan dari gereja tersebut. Gereja cukup besar. Itu dibilang 10 tahun. Jadi ternyata bahaya banget ketika kita membaca firman Tuhan tanpa ada tuntunan Roh Kudus. Iya, iluminasi Roh Kudus. Gitu. Dan tidak terarah pada Kristus. Betul. Iya. Ya gitu lah. Puji Tuhan kalau 10 tahun lo masih hidup kan gitu. Iya. Ya kan? Ya makanya dari podcast yang pertama nih kan ngomong tentang kebebasan tuh bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang menyuarakan firman Tuhan juga bertanggung jawab sih. Betul. Ngeri banget soalnya. Dan podcast Millennial Baper juga berapa kali ya menyeboki dalam tanda kutip orang-orang yang mengeluarkan statement-statement yang tidak bertanggung jawab nama Roh Kudus gitu, yang tidak dimerdekakan nama Roh Kudus ya. Tapi puji Tuhan lah kita dipakai untuk hal itu. Betul. Gitu aja mungkin sampai saat ini kesimpulannya adalah kalau baca firman Tuhan libatkan Roh Kudus. Nah, betul. Gitu. Itu dia. Oke.
Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam satu channel Milenial Baper.